Salam, salam damai sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap sehat dan selalu bersuka cita. Pada malam hari ini, kita boleh bergembira, bersuka cita karena Tuhan Yesus telah lahir dan tinggal bersama kita. Dia lahir membawa damai, membawa sukacita untuk kita semua yang kurang lebih selama 2 tahun berada dalam kegelapan karena pandemi COVID-19. Pandemi yang kita alami selama kurang lebih 2 tahun ini seakan membuat kita berada dalam kegelapan, tidak berpengharapan. Keadaan ini membuat kita cemas, membuat kita takut, dan hilang suasana sukacita dan gembira dalam hidup kita. Karena itu pada malam ini kita diajak untuk bersukacita, bergembira. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dengan sangat bagus, Nabi Yesaya bab 9 ayat 1-6 menggambarkan sukacita hari ini seperti sukacita di waktu panen dan sorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Lukas bab 2 ayat 1-14 melukiskan tentang sukacita yang sama yang dialami oleh para malaikat dan bala tentara surga dengan melambungkan madah pujian. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kita bisa membayangkan wajah bahagia Maria dan Yosef yang memeluk bayi Yesus yang baru saja lahir dalam kesunyian dan kesederhanaan kandang dan palungan. Mereka bahagia dan bersuka cita karena Yesus. Akan tetapi sukacita agung ini bukanlah milik Maria dan Yosef, tapi juga milik surga dan bumi secara keseluruhan. Kita pun yang merayakan Natal yang agung ini harus bersuka cita dan bergembira. Kita harus menyambut kelahiran Yesus dengan penuh sukacita dan dalam suasana penuh persaudaraan. Sebab Yesus lahir untuk meretas tembok pemisah di antara kita dengan membangun jembatan kasih, jembatan cinta, damai, dan persaudaraan sejati. Saudara-saudari terkasih, malam ini bersama Maria dan Yosef, kita beroleh kasih karunia Allah. Kita bersuka cita karena Allah begitu baik bagi kita. Kasih karunia-Nya sudah nyata bagi kita, seperti yang ditegaskan dalam surat Rasul Paulus kepada Titus bab 2 ayat 11-14. Dosa yang membuat kita jauh dari kasih karunia Tuhan. Dosa yang memisahkan kita dari Tuhan dan membuat kita hidup dalam kegelapan, jauh dari surga. Akan tetapi, Tuhan tidak membiarkan hidup kita berakhir di bawah kegelapan dosa itu. Ia mengutus putranya untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dengan itu kita didamaikan dengan Allah dan sesama lewat Yesus. Yesus telah membebaskan kita dari segala kejahatan dan menguduskan kita sebagai suatu umat miliknya sendiri yang rajin untuk berbuat baik. Gandar dan kuk yang menekan dan memisahkan kita dengan Allah dipatahkan, sehingga kita bisa hidup dalam perdamaian dan persaudaraan sejati dengan sesama dan teristimewa dengan Allah sendiri. Dalam iman akan belas kasih Allah ini, janganlah kita takut untuk hidup sebagai anak-anak Allah, untuk mengejar kekudusan dan menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Sebab penyelamat ada di tengah-tengah kita, Immanuel, Allah beserta kita. Dia menjadi terang bagi langkah hidup kita. Dia menjadi kekuatan bagi kita di saat kita berhadapan dengan berbagai kesulitan apapun dalam hidup kita setiap hari. Saudara-saudari terkasih, selama kurang lebih
2 tahun kita berjuang melawan pandemi COVID-19. Wabah pandemi COVID ini adalah masa gelap dalam sejarah hidup umat manusia. Akan tetapi, Natal mengajarkan kita untuk tetap menyalakan lilin harapan bersama kelahiran Sang Juru Selamat. Dia yang adalah terang sejati pasti akan menghalau kegelapan dunia ini dari pandemi COVID-19. Karena itu, di tengah situasi yang pekat ini, kita belajar untuk percaya kepada Tuhan, belajar untuk mengandalkan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang turut merasakan penderitaan-penderitaan kita, kelemahan-kelemahan kita. Dia membawa terang dalam gelapnya kehidupan kita. Meskipun di sana-sini ada banyak kesesakan, keadaan tanpa harapan, kepahitan dan kesedihan, tetaplah berpusat pada Tuhan. Santo Paulus mengingatkan kita supaya pikirkan perkara-perkara di atas. Pikirkanlah perkara surgawi. Bersama Nabi Yesaya kita berkeyakinan bahwa bangsa yang besar akan melihat terang yang besar. Warta malaikat kepada para gembala Efrata menguatkan kita. Jangan takut, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat di kota Daud. Kelahirannya menghalau kegelapan dunia. Walaupun kita tahu bahwa kegelapan itu tidak menyukai terang. Dunia juga lebih suka akan kegelapan. Tetapi janganlah khawatir. Terang selalu dengan pasti mengalahkan kegelapan. Tetaplah bersinar, tetaplah tersenyum, tetaplah bersuka cita merayakan Natal. Tahun ini, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia mengeluarkan pesan Natal bersama tahun 2022. Supaya kita berani menjalani hidup secara baru, menjadi manusia baru. Pesan Natal KWI dan PGI tahun 2022 mengajak kita untuk merenungkan tema pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, yang diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 12. Jalan lain dapat dipahami secara rohani, secara spiritual. Sesudah bertemu Yesus, orang tidak lagi menjalani hidup dengan cara lama, tetapi dengan cara baru, menjadi manusia baru. Dengan demikian, Natal juga mengajak kita untuk menemukan jalan baru dan kreatif dalam mewartakan kasih Tuhan kepada sesama dan semua makhluk ciptaan. Saudara-saudariku terkasih, saya ingin mengakhiri renungan malam Natal ini dengan satu ilustrasi. Pada malam Natal, seorang pria menolak permintaan istrinya untuk ke gereja. Mohon maaf, saya tidak dapat mengerti mengapa Tuhan Yesus mau menjadi manusia. Itu adalah hal yang tidak masuk akal bagi saya. Maka kalian pergi saja ke gereja. Yang penting bagi saya terus berbuat baik dan saya tidak pernah berbuat jahat. Akhirnya istri dan anak-anaknya pergi ke gereja untuk merayakan Natal. Saat dia sendiri di rumah sedang membaca buku, dia terganggu dengan bunyi ketukan berkali-kali. Ketika ia membuka pintu masuk, ia menemukan sekumpulan burung terbaring dan tak berdaya di salju yang tinggi. Terjebak dalam badai salju dan mereka menabrak kaca jendela ketika hendak mencari tempat berteduh yang ada terang dan kehangatan. Lalu dia berpikir, saya tidak dapat membiarkan makhluk-makhluk kecil ini mati kedinginan. Saya ingin dan harus menolongnya. Kemudian ia teringat ada kandang kuda poni di samping rumahnya yang dapat menjadi tempat berlindung yang hangat bagi burung-burung itu. Ia pun mengambil jaket dan pergi ke kandang poni dan membuka pintunya lebar-lebar dan menyalakan lampunya. Namun, burung-burung itu tidak mau masuk ke dalam kandang itu. Lalu ia berpikir mungkin makanan pasti dapat menuntun mereka masuk. Maka ia kembali ke dalam rumahnya mengambil remah-remah roti dan menebarkannya di atas kayu untuk membuat jejak
ke arah dari mana burung-burung itu berkumpul, ke arah kandang kuda poni itu. Tetapi burung-burung itu tidak menghiraukan remah roti itu dan terus berlompat-lompat kedinginan di atas salju dan bahkan menabrak jendela pintu. Pria ini ingin mencoba menggiring mereka, tetapi justru burung-burung itu ketika didekati berpencaran ke sana kemari dan terbang berlari dan malah menjauhi kandang yang hangat ini. Lalu ia berpikir, burung-burung ini menganggap saya sebagai makhluk apa? Apakah saya ini memang aneh dan menakutkan? Saya tidak dapat berpikir secara lain untuk memberitahu mereka, supaya mereka dapat percaya bahwa saya datang untuk menyelamatkan, bukan untuk membunuh atau menjerumuskan mereka. Saya bukan mau menjebak atau membuat perangkap bagi mereka. Saya ingin sekali menolong mereka karena saya mengasihi mereka. Jika saja saya boleh menjadi seekor burung untuk beberapa menit saja, maka dengan bahasa burung, dengan laku burung, mungkin saya dapat menolong mereka ke tempat yang lebih nyaman. Pada saat itu juga, lonceng gereja berbunyi, di mana istri dan anak-anaknya pergi ke sana untuk merayakan malam Natal. Pria itu tertegun mendengar lonceng berbunyi menyambut Natal. Dia lalu berlutut, "Tuhan, kini saya mengerti," bisiknya dengan terisak. "Kini saya tahu mengapa Engkau mau menjadi manusia sama seperti kami, agar kami mengerti bahasamu, agar kami mengikuti jejakmu masuk ke rumah yang hangat, aman dan nyaman, selamat dan penuh berkat." Saudara-saudari terkasih, inilah kisah Natal. Yesus mau menjadi sama seperti kita, agar kita mengerti betul apa yang dikehendaki Allah yang mau dan mampu menyelamatkan kita, menunjukkan jalan yang benar agar kita tidak terjebak dalam badai salju kesulitan, masalah, atau tantangan hidup kita setiap hari. Yesus menjadi manusia sebagai cara yang efektif untuk menyelamatkan, untuk menebus, untuk membebaskan kita manusia. Semoga perjumpaan kita dengan Yesus dalam perayaan Natal malam ini dapat mentransformasi, membaharui, mengubah hidup kita. Kita berani menemukan jalan baru, kreatif dalam mewartakan kasih Tuhan kepada sesama dan semua makhluk ciptaan. Selamat Natal untuk kita semua. Semoga damai sukacita yang Tuhan Yesus bawa memenuhi hati kita, hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.